Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uda Nuryanti dengan MPM 20510402090, kelas D Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membahas artikel saya yang berjudul Pengelolaan Sampah Menjadi Nilai Ekonomis dengan Program Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotagung, Kabupaten Tanggamus, guna memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Grand Economy and Trade dengan Bapak dosen Alif Rahman Setianto SEME. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas artikel saya dengan judul Pengelolaan Sampah Menjadi Nilai Ekonomis dengan Program Bank Sampah. Tak lupa, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin, Allahumma amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi. Berdasarkan konfirmasi di lapangan dan menurut Bapak Sumaryanto selaku Ketua Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi, sejarahnya berawal dari pengurus Sokli yang melihat sampah di sekitar Kelurahan Kuripan yang menumpuk dan dibuang dengan sembarangan tempat, terlihat pada siringan, selokan, bahkan di sungai oleh masyarakat. Padahal kalau kita melihat dan telaah tentang sampah-sampah tersebut bisa bernilai ekonomi dengan cara didaur ulang dan dijual kembali. Lalu, atas dorongan motivasi Bapak Lurah Kuripan, Pak Hendarman, pada waktu itu petugas Sokli dan tim YKWS, Yayasan Konservasi Wais Putih, memberikan saran dan memiliki inisiatif bagaimana caranya agar masyarakat peduli tentang sampah. Maka tercetuslah dengan mendirikan bank sampah yang dinamai dengan Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi. Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotagung, Kabupaten Tanggamus, didirikan pada tanggal 26 Juni 2020 dengan jumlah nasabah awal berjumlah 15 orang. Arti nama Laskar Pelangi memiliki dua unsur kata. Yang pertama, laskar, artinya peran serta masyarakat dan diharapkan peduli terhadap lingkungan, terutama sampah-sampah rumah tangga yang bernilai ekonomis untuk bisa dikumpulkan dan ditabungkan di Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi. Selanjutnya, makna pelangi terdiri dari beberapa elemen-elemen dari RT, RW, kelurahan, pengurus PKK, kelompok-kelompok pemuda-pemudi, dan lainnya yang secara tidak langsung terlibat dalam pengelolaan sampah ini. Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi sudah memasuki 2 tahun berjalan dengan bertambahnya jumlah warga yang menabung, yakni sebanyak 56 nasabah. Jumlah ini tentunya perlu ditingkatkan agar lebih banyak manfaat yang ikut berpartisipasi dalam penerapan kegiatan 3R, Reduce, Reuse, Recycle, melalui Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi. Dan kegiatan bank sampah ini terus berlanjut. Hal ini tampak pada pengorganisasian dan pelaksanaan bank sampah. Selanjutnya, jenis sampah yang bisa didaur ulang di Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi. Sementara ini jenis sampah plastik, contohnya bungkusan deterjen, ciki-cikian, bungkusan kopi, koran, buku-buku bekas, sendok plastik, aqua gelas, dan lain sebagainya, yang dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan seperti tas, tempat aqua, ecobricks, taplak meja, tempat tisu, dan lain sebagainya. Gambar bisa dilihat di samping saya, yaitu hasil kreativitas dan inovasi kerajinan daur ulang sampah plastik. Adapun tujuan didirikannya Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi, yaitu terdiri dari pertama, aspek pemberdayaan dengan memperdayakan masyarakat agar peduli tentang sampah di semua unsur dari kalangan usia dalam pengolah sampah. Yang kedua, aspek ekonomi, kerakyatan dengan memperdayakan dalam sistem menabung sampah dan menambah lapangan kerja baru. Yang ketiga, aspek sosial dengan aspek menciptakan rasa peduli dan gotong royong dalam mengelola sampah. Dan keempat, aspek lingkungan,
dengan membantu pemerintah mengurangi jumlah sampah, terutama di TPS yang semakin lama menjadi gunungan sampah, dan membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, juga menambah cara pandang masyarakat dalam rangka melestarikan lingkungan. Dan yang terakhir, aspek pendidikan, dengan memberikan pengetahuan lingkungan kepada masyarakat dan siswa untuk mengelola sampah agar lebih bermanfaat, bernilai ekonomis atau berdaya jual. Alur kerja Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi terdiri dari sampah dipilah semua jenis di rumah, lalu sampah disetorkan ke bank sampah, lalu registrasi atau pendaftaran, lalu sampah ditabung dan dicatat dan dibukukan, dan nasabah menerima buku tabungan, lalu sampah bisa diolah sendiri oleh bank sampah, dan terakhir sisa sampah diangkut oleh pengepul. Lalu mekanisme yang diberlakukan di Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi dengan cara memilah sampah, masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi yang dapat diakses melalui beberapa program tabungan, meliputi tabungan reguler yang dapat diambil sewaktu-waktu. Yang kedua, tabungan lebaran yang diambil pada waktu menjelang lebaran untuk kebutuhan saat merayakan hari raya. Dan yang terakhir, tabungan sembako yang diambil bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk sembako sesuai dengan nilai tabungan. Nah, jika kita berminat menjadi nasabah dari bank sampah, ini memiliki syarat-syarat yang mudah, yakni cukup membuat surat pernyataan komitmen menjadi nasabah Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi dan nasabah rutin menabung sampah. Adapun kegiatan rutin Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi yakni menerima nasabah bank sampah untuk menyetorkan sampah-sampah yang sudah dipilah lalu ditimbang dan ditabung. Di samping itu ada mitra-mitra bank sampah juga yang memanfaatkan kembali atau dijadikan suatu kerajinan tangan dan siap memanfaatkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang kembali. Gambar bisa dilihat kegiatan rutin dari pengumpulan sampah lalu ditimbang, setelahnya dibuat ekobrik oleh ibu-ibu pengrajin, dan bahkan anak-anak sudah diajarkan untuk bertujuan anak-anak agar peduli dengan sampah di sekitarnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan data survei secara langsung, permasalahan yang sering terjadi di Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi ini adalah yang pertama, kebersihan lingkungan atau sampah atau pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang masih belum terformalkan, menimbulkan kurangnya kepekaan pada warga yang berprofesi sebagai pengepul sampah. Yang kedua, pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat terkadang terhambat dan terbatas, ditambah lagi dengan tahun yang sebelumnya terkendala COVID-19. Yang ketiga, persaingan tidak sehat yang terjadi antar lapak, terjadi karena lapak berbisnis secara murni. Sebaliknya, bank sampah yang memiliki kedudukan minimal harus sama dengan lapak atau pengepul dalam pembelian sampah bukan murni kegiatan bisnis. Yang keempat, sebagian besar masyarakat kurang sadar tentang manfaat pengolahan sampah serta meningkatkan nilai ekonomi sampah. Yang terakhir, kelima, sarana transportasi dalam mengangkut sampah belum diberikan secara prioritas yang cukup. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi permasalahan yang tadi dihadapi dengan sikap optimis, bekerja sesuai kemampuan, dan terkait sarana transportasi sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan maupun pemerintah Kabupaten Tanggamus, terkhusus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus yang akan memberikan kendaraan berupa TOSA untuk memudahkan petugas pengangkut sampah mengumpulkan sampah-sampah dari para nasabah. Dan yang keempat, pengarahan atau sosialisasi perlu adanya dukungan langsung dari elemen-elemen masyarakat terutama dari pemerintah Kabupaten Tanggamus agar masyarakat paham akan arti kebersihan, arti memilah dan menabungkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang menjadi suatu kerajinan tangan sehingga bermanfaat dan memiliki nilai jual atau bernilai ekonomi. Kesimpulan, maka dapat disimpulkan pengelolaan Bank Sampah Kuripan Laskar Pelangi di Kelurahan Kuripan sudah dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan kinerja bank sampah ini sudah berjalan dengan baik, namun belum mencapai hasil yang maksimal. Ini dikarenakan program bank sampah belum mencapai ke pelosok-pelosok daerah atau desa,
sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahui adanya kegiatan tersebut. Selain itu, masyarakat juga hanya sebatas mengurangi sampah, belum sampai pada tahap penggunaan ulang, bahkan pada proses pendaur ulang. Hanya beberapa pihak saja yang telah melakukan pada tahap recycle, yaitu ibu-ibu yang bergabung dalam komunitas dari PKK di lingkungan mereka masing-masing. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar masyarakat, baik pemerintah dunia, usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali sampah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan reduce, reuse, dan recycle melalui upaya-upaya cerdas, efisien, dan terprogram. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.